potongan tubuhmu yang di dalam kantong plastik itu 16 bagian. Astagfirullahaladzim. Siapa yang membunuhmu? Suamimu sendiri. Ya liroh, ya dikubur, ya dijasad. Tapi sayang Mas Indra, garis polisinya sudah nggak ada ya Mas ya. Katanya garis polisi itu tadi sore masih ada Mas. Mungkin sama penduduk di tempat ini diambil ya Mas ya. Jadi kita jalan dari bawah ke sini nggak ada melihat garis polisi sama sekali ya Mas. Teman-teman, jadi di sini saya akan menguak tentang mayat di dalam plastik Mas Indra gitu. Jadi udah 2 hari ini gempar adanya mayat dalam plastik yang dibuang ke kayak aliran sungai kayak gini nih Mas. Nih seperti ini teman-teman. Nah mayat itu dimasukkan ke dalam plastik, tapi warga itu nggak tahu Mas, dikira itu hanya gumpukan. Iya, tapi ternyata mengeluarkan aroma yang bau Mas gitu. Karena warga curiga ya Mas ya, jadi dibukalah kantong plastik itu. Nah waktu dibuka isinya adalah jenazah perempuan yang itu korbannya adalah penduduk di lokasi ini Mas Indra gitu. Nah teman-teman, kita belum bahas pelakunya ya, yang jelas kita bahas korbannya dulu. Ini sangat tidak manusiawi teman-teman, dimasukkan ke dalam kantong kresek dan dimasukkan ke ibarat selokan gitu ya teman-teman. Nah jadi ini malam tepat dimana jenazah itu ditemukan teman-teman. Tadi sore kan baru ditemukan ya Mas ya. Nah ini malamnya nih. Nah ini kan sudah tidak ada jenazahnya lagi ya teman-teman, tidak ada mayatnya lagi di sini, tapi di sini masih tersisa rohnya teman-teman gitu. Kenapa saya tahu? Kenapa saya ke tempat ini? Karena kebetulan ini nggak jauh dari rumah kita ya Mas Indra. Nah ini dia mau menyampaikan sesuatu yang mungkin belum terselesaikan masalahnya di dunia ya Mas ya, gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba angin datang dan tercium bau busuk Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Kenapa jasadmu sudah ditemukan tapi aroma bau busukmu masih tercium? Apa yang sebenarnya terjadi hingga pembunuhan itu secara brutal terjadi pada diri kamu? Ada apa dengan bau busuk ini? Padahal jenazah kamu sudah dimakamkan. Astagfirullahaladzim Mas. Tidak ada jawaban, tapi ada aroma bau busuk dan suara rintihan Mas Indra. Maju Mas. Tepatnya di mana si pelaku membuang jenazah, saya juga tidak paham ya teman-teman ya. Intinya garis polisi melintang di area tempat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bau amis darah Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Dari mana bau amis itu? Astagfirullahaladzim. Mas Indra, astagfirullahaladzim. Saya melihat banyaknya potongan tubuh Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Seperti jalan-jalan sendiri Mas Indra. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Kamu lihat gak Mas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mengerikan sekali Mas Indra. Potongan tubuh itu jalan-jalan Mas Indra. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi itu Mas, kelihatan banyak. Mungkin
mungkin teman-teman tidak bisa melihat, mewujud hadir di hadapan saya. Jangan hanya mengeluarkan aroma bau busuk, hadir di hadapan saya. Ya, saya tahu kamu merasakan pedih dan sakit. Apa yang mau kamu sampaikan? Jasadmu sudah tidak ada di sini. Seharusnya kamu sudah tenang. Sudah dimakamkan dengan layak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bau busuk ini semakin tercium dan kamu malah merintih kesakitan? Apalagi yang belum terselesaikan? Kenapa kamu tidak mau menjawab? Kenapa? Silahkan hadir di hadapan saya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terawang dulu Mas Indra. Mas Indra, bantu saya mau Mas. Mas Indra punya sarung atau kain apalah yang bisa buat saya ritual? Ada nggak Mas? Ada. Ini susah banget teman-teman memanggil arwahnya yang tadi bekas korban yang tadi dimasukin ke dalam kantong kresek teman-teman. Ini sulit banget dipanggil. Lilinnya ada Mas? Coba cari di tas. Mana lilinnya? Lilinnya Nggak mana? tahu tadi di mana? Di tasmu, di pinggir tasmu. Oh iya. Mas Indra, Koreknya ini, koreknya. bentar. Mau di mana Mas? Yang Mas Indra mapannya gampang Mas. Sini. Di sini ya. Kita panggil teman-teman. Maaf ya Mas, nanti saya cuci sarungnya ya Mas ya. Mana koreknya? Koreknya ini. Mana tadi ya? Lupa koreknya. Bentar. Aduh. Aroma bau busuk tercium teman-teman. Tasnya banyak banget isinya sih Mbak. Oh iya ini, no korek. Kalau dimatiin lampunya nanti gelap ya Mas? Gelap. Ya gelap ya. Gimana kalau dimatiin? Gak boleh ya Mas? Astagfirullahaladzim. Suara itu Mas, gemuruh angin. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu. Mawujud. Mawujud. Keluarkan siapa kamu sebenarnya. Bau busukmu sangat menyengat. Aroma darahmu tercium sampai ke hidungku. Aku mau tahu siapa engkau sebenarnya. Mawujud. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan rintihan tangisanmu. Bukankah jasadmu sudah dimakamkan secara layak? Berapa banyak
potongan tubuh itu 16. Ya Allah, ya ahli kubur, ya ahli jasad, mawujud, mawujud. Mawujud, ya ahli roh, ya ahli jasad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya ahli roh, ya ahli kubur, ya ahli jasad. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu masih tidak mau keluar di hadapanku? Bukankah kau membutuhkan pertolongan? La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Astagfirullahaladzim. Mawujud, mawujud. Astagfirullahaladzim. Siapa engkau sebenarnya? Kenapa? Cahaya itu teman saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Potongan tubuhmu yang di dalam kantong plastik itu 16 bagian. Astagfirullahaladzim. Siapa yang membunuhmu? Suamimu sendiri. Dia kabur ke arah utara. Baik. Apa penyebabnya? Apa yang kamu alami sehingga kamu menjadi seperti ini? Kamu diajak berhubungan dengan suami kamu, tapi kamu menolak. Mohon maaf, siapa nama kamu? Jenny. Kenapa kamu menolak ajakan suami kamu? Astagfirullahaladzim. Karena kamu sedang mengandung di usia 2 minggu. Apa suami kamu tidak tahu? Oh, jadi suami kamu tidak percaya bahwa kamu itu hamil, walaupun kamu sudah menunjukkan bukti tes kehamilannya. Dan bahkan suami kamu menganggap kamu itu mandul, karena 5 tahun menikah, kamu baru dikaruniai anak baru sekarang. Tapi suami kamu nggak percaya. Dan bukti tes kehamilan itu dikira sama suamimu itu kamu membelinya dari orang lain. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi ketika kamu menolak ajakan suami kamu untuk berhubungan dengan alasan kamu sedang mengandung 2 minggu,
karena memang rentan teman-teman. Angkatan baru pertama hamil itu sangat sensitif teman-teman. Ya wajar kalau dia menolak. Lalu suami kamu, astagfirullahaladzim, suami kamu memotong tubuh kamu memakai gergaji kayu. Astagfirullahaladzim. Lalu mengapa kamu membawa parang itu? Jadi waktu kamu digergaji sama suami kamu, posisinya itu di dapur. Kamu diseret sampai ke dapur dan suami kamu menemukan gergaji. Lalu kamu mengambil golok punya ayah kamu dan mau, maksud teman-teman, jadi si Jenny ini mengambil golok dengan tangannya yang posisi satunya lagi digorok, yang satu itu mau ngambil parang ini teman-teman. Tapi naas udah ketahuan dulu sama suaminya teman-teman. Lalu malah ketahuannya Jenny mengambil parang ini justru memudahkan suaminya untuk memutilasi tubuh Jenny teman-teman. Karena lebih gampang dengan parang ya mas ya. Gitu teman-teman. Jadi lebih gampang pakai parang daripada pakai gergaji, itu kan lama ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lalu astagfirullahaladzim, kamu mau membunuh suami kamu. Astagfirullahaladzim. Suami kamu pergi ke arah utara dan kamu mau mengajarnya. Maaf Jenny, kamu sudah beda alam dengan suami kamu. Biar Tuhan yang membalasnya nanti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Jenny. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Iya, kalau saya ada di posisi kamu, memang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tapi Jenny, lupakanlah semuanya. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Saya akan kasih tahu ke pihak keluarga kamu bahwa suami kamu kabur ke arah utara. Percayalah Jenny. Ikhlaskan dan saya pastikan kamu lebih akan tenang lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Betul. Jenny mas. Namanya Jenny buat Iya. Kita harus kabarkan kepada pihak keluarga bahwa suaminya itu kabur ke arah utara teman-teman. Jadi ternyata Jenny ini sudah bersuami istri. Saya pikir dia adalah korban pemerkosaan teman-teman. Ternyata dia dibunuh oleh suaminya sendiri yang diajak berhubungan itu tidak mau. Karena si Jenny ini lagi hamil 2 minggu. Dan tadi dia mengatakan juga teman-teman bahwa kan si pihak keluarga nggak tahu nih kalau Jenny lagi hamil. Suruh sampaikan kepada pihak keluarga bahwa sebenarnya Jenny mati itu tidak sendirian. Dia membawa janin yang ada di perutnya teman-teman gitu. Dan suaminya tidak percaya karena bahwa dari 5 tahun menikah sampai sekarang belum dikasih anak gitu teman-teman, baru ini. Tapi suaminya tetap nggak percaya. Hasil tes kehamilannya itu malah dikira beli ke orang lain teman-teman gitu. Jadi kita harus menyampaikan ke pihak keluarga suaminya kabur ke arah utara, dan pihak keluarga harus tahu bahwa si Jenny itu dalam posisi keadaan mengandung teman-teman. Nauzubillah min zalik. Potongan tubuh Jenny menjadi 16 bagian, itu yang tadi saya dengar, dan dimasukkanlah ke dalam kantong kresek teman-teman. Tapi roh Jenny tadi keluar dengan utuh ya mas ya, tubuhnya hanya kepala yang berlumuran darah dan seperti retak lah di bagian pipih teman-teman ke bawah sini. Nauzubillah min zalik. Kita harus turun ke bawah teman-teman. Dan aroma bau busuk sudah menghilang karena Jenny tidak di sini lagi. Kita harus turun ke bawah, kita harus kabarkan orang tuanya. Teman-teman, mungkin saya akan tutup penelusuran sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan bisa disambung, saya kabarin lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf teman-teman. Jadikannya semua pelajaran, ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Jenny sudah tidak ada di sini lagi teman-teman. Aroma bau busuk itu sudah tidak tercium lagi. Ayo mas.